Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mencoba melakukan praktikum mengenai hukum Ohm bagian 1. Dan saya Suci Pratiwi Agustin, Saya Nurul Afifah, saya Nurul Dijana. dan sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Dan di sini ada power supply, ada 2 buah resistor di mana yang hambatannya berbeda. Kami menggunakan hambatan 100 ohm dan resistor hambatan 50 ohm. Kemudian ada multimeter untuk kuat arus atau bisa disebut dengan amperimeter, dan multimeter untuk tegangan atau bisa disebut dengan voltmeter. Serta ada saklar untuk on-off-nya, dan ada kabel penghubung 6 buah untuk membuat rangkaian. Nah, untuk merangkai, pertama-tama kita siapkan 4 buah kabel. Kabel berwarna merah 2 dan kabel berwarna hitam 2. Di sini kami menggunakan perbedaan warna agar memudahkan untuk menentukan yang mana kutub positif dan kutub negatif. Pertama-tama kita hubungkan kabel warna merah pada kutub positif yang terdapat pada power supply. Di sini ada keterangannya ya, bertanda plus dan arus DC. Kemudian kita hubungkan kepada saklar. Lalu kita ambil lagi kabel yang warna merah yang kedua dan kita hubungkan kembali pada saklar tadi. Lalu masukkan kepada kutub positif pada ampermeter yang 10 ampere. Iya, 10 ampere pada batas ukur 10 ampere. Kemudian kita ambil kabel yang berwarna hitam yang kita masukkan. Di sini terdapat keterangan COM. Kita masukkan ke sini, lalu kita hubungkan kepada resistor dengan hambatan 50 ohm. COM ini maksudnya negatif ya? Iya, COM di sini maksudnya kutub negatif. Dan tersisa 1 kabel lagi, kita akan hubungkan pada power supply kutub negatif. Nah, mengapa rangkaiannya seperti ini? Karena dalam pembacaan arus pada ampermeter diharuskan untuk menggunakan rangkaian seri. Dan rangkaian kedua untuk melakukan pengukuran voltmeter akan dijelaskan oleh kawan saya. Untuk menghitung tegangan, rangkaian harus disusun secara paralel. Pertama, masukkan kabel ke voltase, ada tulisannya ya. Kemudian hubungkan ke resistor yang beralirannya positif. Kemudian masukkan ke kutub yang COM atau negatif, dan hubungkan lagi ke resistor. Setelah itu, pada saat kita merangkai semua alat ini, kita lakukan pengukuran. Sebelumnya, dalam keadaan off, kita hubungkan kabel power supply dengan stop kontak. Lalu kita lakukan batas ukur untuk amperimeter dengan batas ukurnya 10 ampere. Lalu batas ukur multimeter atau untuk yang tegangan dengan 20 voltase. Kemudian kita nyalakan powernya. Ingat, batas ukurnya 3 volt. Lalu kita nyalakan saklarnya dan lihat, sebelum itu kita lihat nilai pengukurannya. Untuk kuat arusnya menghasilkan 0,7. Dan untuk tegangannya kita dapat 3,36. Setelah kita melakukan pada resistor 50 ohm, kemudian kita mengganti untuk resistor yang 100 ohm. Ingat, alat ini dalam kondisi off ya, saat kita mengganti resistor. Setelah itu kita lakukan pengukuran seperti pada saat kita melakukan resistor yang 50 ohm. Kita lihat pengukurannya.
Untuk kuat arus kita dapat 0,03. Dan untuk tegangan kita dapat 3,45. Dan itulah tadi praktikum yang telah kami lakukan. Nah, praktikum tersebut sudah sampai selesai ya. Kemudian kita akan merapikan alat-alat praktikum setelah selesai digunakan. Kita matikan power supply-nya dan Terlebih batas dahulu, ukur power supply. dan mengatur batas ukur pada keadaan semula Dan mencabut kabel-kabel Masing-masing. penghubung. Kami di sini akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah kami lakukan. Di mana pada praktikum kali ini kami berada pada meja 1 mengenai hukum Ohm bagian 1. Hukum Ohm tersebut ditemukan oleh George Simon Ohm. Bunyi hukumnya yaitu bahwa besar kuat arus yang mengalir pada ujung-ujung penghantar sebanding dengan beda potensial di antara ujung-ujung penghantar tersebut apabila suhu penghantar tersebut tidak berubah secara umum. Nah, rumus tersebut dituliskan seperti ini, di mana beda potensial sama dengan berbanding lurus dengan kuat arus dikali dengan besarnya hambatan. Nah, pada praktikum yang telah dilakukan, untuk menentukan kuat arus yang mengalir, kami merangkai rangkaian dengan rangkaian seri. Mengapa dengan rangkaian seri? Karena telah kita ketahui pada dasarnya, kuat arus akan bernilai sama jika dirangkai secara seri, di mana kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar akan sama besarnya dengan kuat arus yang melalui ampermeter tersebut. Dan pada praktikum juga kami merangkai secara paralel untuk menentukan besar beda potensial. Kenapa? Karena nilai beda potensial akan sama jika kita konteksnya dihitung dari titik-titik penghantar tersebut. Nah, untuk selanjutnya kami akan melakukan suatu pembuktian keterkaitan antara rumus dengan praktikum hasil pengukuran yang telah kami lakukan dan akan dijelaskan oleh saudara Afifah. Pada teori pertama dan didapat nilai kuat arus yaitu 0,06 ampere. Sudah didapat dalam praktikum yang sebelumnya OR-nya yang ditanya. Berarti kita cari dari rumus. Nanti hasilnya yaitu 48 ohm. Pada teori kedua, nah di sini mencari arusnya dengan 0,03 ampere. Pada pengukuran kedua ditanya hambatannya. Jadi 115 ohm. Dari pemaparan yang telah kami jelaskan tadi, berikut kesimpulannya juga, maka mengenai praktikum hukum Ohm bagian 1 ini dapat dibuktikan bahwa rumus Ohm 1 terbukti. Sebagaimana akan dijelaskan oleh saudara Afifah. Dan pengukuran pertama dan pengukuran kedua, yaitu dilihat dari rumusnya bahwa nilai hambatan berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan kuat arus. Dan begitu juga dengan arus yang berbanding terbalik dengan hambatan. Dapat dilihat dari pengukuran 1 dan 2. Jika hambatannya kecil, maka kuat arus yang didapat besar. Dan hambatan yang besar akan mendapatkan kuat arus yang kecil. Ya, itulah yang dapat kami paparkan mengenai praktikum yang telah kami lakukan untuk membuktikan hukum Ohm bagian 1 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum.